Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf menantu tidak terduga. Bab 321 sampai dengan bab 330. Bersama Novella Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 321 Organis yang ditunda karir selebriti. Di sebuah pangkalan di barat daya, di layar Mendes Grimm, Paman Zur mengirim kembali gambar itu, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Ya, Adler Wolf ini benar-benar bukan sembarangan. Tampaknya penglihatan saya benar. Jika ada berita, tolong laporkan kapan saja. Petik 2. Di villa tempat Veina Grimm berada di Huadu, setelah Veina Grimm memasuki ruangan, dia membuka ikatan kemeja sifon di tubuhnya, hanya mengenakan suspender kecil dingin di dalam, siap untuk mandi. Dari sudut pandang Veina Grimm, Adler Wolf bisa menghindari organ pertama, tetapi pukulan Rokeri kedua, dikombinasikan dengan blokade sangkar, Adler Wolf pasti tidak akan bisa menghindarinya. Veina Grimm berencana untuk mandi, lalu keluar untuk menunggu memohon belas kasihan Adler Wolf, dan kemudian keluar diam-diam. Tapi Veina Grimm membungkuk, baru saja membuka kancing jeansnya, dan melepas setengah dari jeansnya, ketika suara Adler Wolf tiba-tiba terdengar di pintu. Cantik, jangan lepaskan. Cepat berkemas dan pindah ke tempatku. Ketika Adler Wolf pertama kali memasuki villa, dia melihat sekeliling pada kekuatan pertahanan villa. Meskipun ada jebakan yang dibuat oleh Veina Grimm di dalam villa, ada juga banyak pengawal keluarga Grimm di luar. Tapi kekuatan ini, jika mereka benar-benar ingin menghadapi pengejaran tim Dewa Kematian, saya khawatir mereka masih jauh dari cukup. Ah, hooligan. Veina Grimm mendengar suara Adler Wolf, berbalik dan melihat Adler Wolf muncul di pintu. Dia berteriak ketakutan, dan dengan panik memblokir kakinya yang panjang dengan jeans. Bajingan tak tahu malu, kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Cepat dan berbalik. Veina Grimm marah dan terkejut lagi. 3 agensi di luar tidak memblokir Adler Wolf. Sebelumnya, sebagian besar pengawal yang dikirim kakek diam-diam diblokir di tingkat pertama. Hampir semua orang diblokir di tingkat kedua, dan Adler Wolf ini masuk ke villa tanpa cedera, dan melihat dirinya seperti ini. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, dan dia melihat sosok cantik Veina Grimm dari belakang, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan menghalangi. Aku sudah tahu semua yang harus dilihat, aku hanya berjanji pada kakekmu untuk melindungimu, dan aku tidak berpikir untuk bersama kamu. Meskipun Veina Grimm memang cantik dan dewi nasional, ada cukup banyak gadis di sekitar Adler Wolf, dan Adler Wolf tidak tertarik untuk menggoda Veina Grimm. Kamu, mendengar kata-kata Adler Wolf, dada Veina Grimm bergetar karena marah, dan dia merasa sedikit tersesat di hatinya. Apakah aku sangat tidak menarik? Setelah diawasi oleh Adler Wolf 2 kali, Veina Grimm sangat membenci, sehingga dia ingin menutup kakinya dan suspender keren dengan jeans di tangannya, tetapi dia tidak tahu di mana harus menutupnya. Adler Wolf, yang memasuki pintu, berjalan ke Veina Grimm sendirian, siap untuk duduk di sofa. Melihat tampilan arogan Adler Wolf, wajah Veina Grimm tenggelam, kamu kejam. Veina Grimm dengan cepat mengenakan kembali jeans, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan dan menekannya pada panel remote control lagi. Begitu sombong di depan wanita. Jika saya tidak menjagamu, bagaimana saya bisa bergaul di masa depan? Melihat Adler Wolf dengan tenang duduk di sofa, senyum puas muncul di sudut mulut. Veina Grimm, saya benar-benar berpikir saya hanya mempersiapkan penyergapan di halaman, tetapi saya tidak berharap sofa ini akan saya remodel, kan? Tapi bagaimana Veina Grimm tahu bahwa setelah Adler Wolf dicegat oleh pengawal rangkap 3 Veina Grimm di halaman, dia sudah dalam siaga tinggi. Ketika Adler Wolf mendekati sofa, dia melihat beberapa celah di sofa yang tidak benar. Melihat pantat Adler Wolf sudah menyentuh sofa, di bawah sofa, ada suara berderak, dan itu adalah suara mekanisme yang diaktifkan. Veina Grimm menertawakan sudut mulutnya, menunggu untuk melihat Adler Wolf berteriak dengan sedih. Namun, setelah menunggu beberapa detik, saya tidak melihat gerakan apapun dari Adler Wolf sama sekali. Veina Grimm menatap papan kendali jarak jauh di tangannya. Apakah papan kendali jarak jauh rusak? Mekanisme tampilan telah diaktifkan.
Anestesi pada jarum baja setidaknya bisa membuat gajah pingsan, mengapa Adler Wolf tidak ada apa-apanya? Adler Wolf tersenyum ringan, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar jarum baja dari belakang, dan berkata kepada Feyna Grimm, "Cantik, jangan buang waktumu, jebakanmu tidak berlaku untukku, cepat dan berkemas. Kamu tidak aman di sini." Melihat jarum baja di tangan Adler Wolf, Feyna Grimm terkejut, "Kamu? Bagaimana kamu tahu ada jebakan di bawah sofa?" Adler Wolf melemparkan jarum baja ke tempat sampah, dan menggerakkan mulutnya, "Jangan berpikir itu hanya kamu. Saya akan mengatur jebakan-jebakan ini. Di antara 13 Master Adler Wolf, ada juga Master jebakan yang sangat kuat. Standar yang mereka ajarkan kepada Adler Wolf adalah bahwa Adler Wolf telah dijebak oleh agensi desain, dan kemudian dia dianggap sebagai guru." Nona, aku tidak percaya pada kejahatan." Mulut Feyna Grimm meringkuk, dan dia mengulurkan tangan dan dengan keras menekan tombol pada papan remote control beberapa kali. Jatuhkan jatuh. Alarm berbunyi seketika di ruangan itu, dan suasana di ruangan itu langsung menjadi khusyuk. Feyna Grimm meraih kemeja sifon di sampingnya, memamerkan tubuhnya, dan bergegas menuju kamar tidur di lantai 2. Adler Wolf mengerutkan kening, meningkatkan tingkat bahaya Feyna Grimm ke tingkat lain di dalam hatinya. Dalam sekejap, Adler Wolf merasakan setidaknya ada selusin aura berbahaya di ruangan itu. Jarum baja, jaring ikan, dan palu baja. Bahkan sofa yang saya duduki langsung berubah bentuk, bersiap untuk membentuk sangkar yang membatasi pergerakan Adler Wolf. Tirai di seluruh aula villa jatuh, dan lampu-lampu masuk ruangan tiba-tiba redup, membuat raungan tajam di udara, memaksa Adler Wolf hampir menemui jalan buntu. Tubuh Adler Wolf melintas dengan cepat di ruang tamu, menghindari serangan dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, dan kepalanya sesuai dengan arah yang baru saja ditarik Feyna Grimm. Pindah dengan cepat, tetapi pada saat ini, Adler Wolf terkejut. Bagaimana Feyna Grimm bisa menjadi mekanik yang begitu kuat? Di ruang tamu yang gelap ini, kombinasi jebakan yang tak terhitung jumlahnya adalah kotak gelap paling terkenal di industri, juga dikenal sebagai kotak kematian. Setelah terjebak dalam kotak ajaib ini, saya khawatir bahkan master terkuat pun tidak akan dapat bertahan hidup. Adler Wolf mengikuti tuannya pada saat itu dan dua paman lainnya. Di bawah pelatihan master dari 3 institusi besar, Adler Wolf berlatih selama hampir 8 tahun. Ketika dia akhirnya lulus, dia dengan enggan mengatur kotak sihir gelap seperti itu. Feyna Grimm masih sangat muda, bagaimana dia bisa membuat kotak sihir gelap? Ini terlalu langka. Kuncinya adalah Feyna Grimm adalah dewi nasional dan bintang 3 dimensi yang terkenal di seluruh Huaya. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Feyna Grimm ternyata adalah mekanik yang sangat kuat. Ini adalah guru, jebakan yang sangat tertunda oleh karir bintangnya. Kotak sihir gelap memiliki setidaknya 81 jebakan di dalamnya, yang hanya ada satu cara untuk bertahan hidup. Ini adalah jalan belakang yang ditinggalkan oleh master jebakan untuk dirinya, untuk mencegah dirinya memasuki jebakan secara tidak sengaja dan melukai dirinya sendiri. Jika Adler Wolf tidak merancang kotak sihir gelap sebelumnya, mengetahui bahwa jalan mundur Feyna Grimm adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, saya khawatir jika Adler Wolf ada di kotak ajaib ini, bahkan jika dia tidak mati, dia takut bahwa dia akan terjebak. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 322 Dewi Penaklukan. Tubuh Adler Wolf secepat kilat, dan setelah menghindari puluhan pertahanan berturut-turut, Adler Wolf akhirnya pindah ke posisi di mana Feyna Grimm sebelumnya, dan membuka pintu keluar agensi lantai 2 dengan satu telapak tangan mengikuti rute penarikan Feyna Grimm lolos dari mekanisme kotak sihir gelap. Di balkon di lantai 2, Adler Wolf melihat tampilan ruang tamu yang gelap dan terhalang di lantai pertama di bawah, dan melihat ke arah yang ditinggalkan Feyna Grimm, sudut mulutnya berkedut. Menarik. Di dalam hatinya, Adler Wolf mengembangkan minat yang kuat pada kecantikan Feyna Grimm. Keturunan Mendes Grimm, Dewa Perang, benar-benar tidak pengecut. Adler Wolf baru saja naik ke lantai 2 ke arah yang baru saja ditinggalkan Feyna Grimm, dan tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar Feyna Grimm. Jantung Adler Wolf berdetak kencang, parah. Saya tertunda selama puluhan detik sekarang, mungkinkah Feyna Grimm dibunuh lagi? Tubuh Adler Wolf langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia mendorong pintu Feyna Grimm terbuka dan hendak bergegas ke kamar. Tapi begitu pintu terbuka, tubuh hangat mengalir ke pelukan Adler Wolf dalam sekejap, bertabrakan dengan lengan Adler Wolf. Adler Wolf menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam pelukannya, itu adalah Feyna Grimm.
Tapi kali ini, jeans Feina Grim lepas lagi, dan bahkan suspender kecil di atasnya, tulang selangka putihnya, dan, tubuhnya meledak. Pastinya tubuh rasio emas, kelompok ukuran favorit pria. D, atau E. Dia mengalihkan pandangannya, dan Adler Wolf dengan cepat melirik ke dalam ruangan, tetapi tidak menemukan jejak si pembunuh. Apa yang terjadi? Feina Grim sangat ketakutan sehingga dia menjawab hampir secara naluriah, tikus. Ada laba-laba, ada laba-laba. Banyak tikus dan laba-laba di kamar. Hah, hati Adler Wolf membeku, laba-laba dan tikus muncul di kamar Feina Grim. Vila-vila seperti itu sering dibersihkan dan didesinfeksi. Bagaimana hal ini bisa muncul? Tepat ketika Adler Wolf hendak masuk ke dalam ruangan, dia pergi ke kamar untuk melihat lebih dekat. Tapi Adler Wolf tidak bergerak, dan Feina Grim, yang menabrak lengan Adler Wolf, berteriak lagi. Ah, hooligan tak tahu malu, kenapa kau lagi, bajingan. Feina Grim melihat penampilan dadanya kali ini, dia sangat marah bahwa dia akan menggigit. Dia mengulurkan tangannya untuk mempersiapkan memukuli dada Adler Wolf, tetapi menemukan bahwa jika dia mengulurkan tangannya dan memukul Adler Wolf, maka dia akan lebih terbuka. Untuk sementara waktu, Feina Grim hampir menangis karena marah. Sebelumnya, di toilet bandara, di ruang tamu villa, meskipun Adler Wolf melihat kakinya yang panjang. Tapi setidaknya Feina Grim masih mengenakan celana pendek dan suspender. Tapi sekarang, hampir bagian paling pribadi dari tubuh Feina Grim telah dilihat oleh Adler Wolf. Tapi intinya, sebenarnya Adler Wolf tidak bisa disalahkan karena dimanfaatkan oleh Adler Wolf. Semuanya disebabkan oleh Feina Grim sendiri. Dia sangat marah sehingga Feina Grim melupakannya dalam sekejap. Kotak sihir hitam kelas atas. Dalam jebakan yang diatur oleh Feina Grim baru saja menjebak Adler Wolf di kotak sihir gelap. Meskipun Feina Grim membuat versi mekanisme yang lebih lemah di kotak sihir hitam. Tapi itu benar-benar tidak mungkin bagi Adler Wolf untuk bergegas keluar dengan aman. Bahkan jika Adler Wolf sangat kuat dan ingin secara paksa bergegas keluar dan menghancurkan kotak sihir gelap, maka setidaknya bergeraklah. Namun, Feina Grim melirik ruang tamu di bawah, dan semua perabotan di ruang tamu masih utuh. Jadi, Adler Wolf melarikan diri dari kotak sihir gelap sendirian. Kamu, ekspresi ketakutan melintas di mata Feina Grim. Adler Wolf mampu menghindari beberapa jebakan sebelumnya, dan dapat dikatakan bahwa Adler Wolf sangat responsif karena nilai kekuatannya yang tinggi. Tapi Adler Wolf dapat melarikan diri dengan mudah dari kotak gelap, yang jelas tidak sesederhana itu. Sebelum Feina Grim selesai berbicara, tiba-tiba 2 laba-laba dan 3 tikus mencicit dan bergegas menuju Feina Grim dari pintu kamar. Sebelum mereka bisa mendekat, mereka semua membuka mulut muram mereka, tampaknya menggigit pergelangan kaki Feina Grim. Tolong, melihat hal-hal menjijikkan ini, wajah Feina Grim menjadi pucat karena ketakutan, dan dia tidak peduli tentang hal lain. Dia melompat ke tanah dengan pergelangan kakinya dan melompat langsung ke tubuh Adler Wolf, mengaitkan leher Adler Wolf dengan kedua tangan dan 2 kaki, membungkus tubuh Adler Wolf seperti gurita. Kali ini, seluruh tubuh Feina Grim terbuka, pergelangan tangannya yang indah, punggung. Jadi dia mengambil inisiatif untuk melingkarkan lengannya di leher Adler Wolf. Adler Wolf merasakan kehangatan di dadanya, dan hatinya gelisah. Jika adegan seperti itu dilihat oleh penggemar gila Feina Grim, bahkan Adler Wolf akan diburu oleh ribuan orang. Feina Grim tergantung di leher Adler Wolf seperti ini, dan Adler Wolf tidak memeluknya. Cantik. Kamu memanfaatkanku, kamu bajingan, bisakah ini sama saja? Feina Grim mendengus, tubuhnya terpelintir di lengan Adler Wolf, mencoba jatuh ke tanah, tetapi ketika dia melihat laba-laba dan tikus berputar-putar di sekitar Adler Wolf, dia tidak berani turun ke tanah. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan lari. Feina Grim mengaitkan leher Adler Wolf seperti ini, wajahnya memerah. Saya marah dan malu di hati saya, sejak saya bertemu Adler Wolf hari ini, mengapa semuanya salah? Seluruh tubuhnya dilihat oleh Adler Wolf, kepolosannya. Bagaimana dia di masa depan? Setelah Feina Grim selesai berbicara, Adler Wolf tidak bergerak sama sekali, tetapi mengeluarkan kuali hitam kecil dari tubuhnya, itu adalah kuali Wangu. Jangan bicara dulu. Adler Wolf memarahi Feina Grim, wajahnya bermartabat, tikus dan laba-laba ini bukan binatang buas. Adler Wolf bergerak dengan ringan, tidak mundur tetapi maju, dan mengambil 2 langkah ke dalam ruangan. Pada saat ini, di kamar tidur Feina Grim, sekelompok besar laba-laba, tikus, dan lipan hitam telah berkumpul.
Racun-racun ini mengalir liar di kamar Veina Grimm. Setelah pakaian yang dikenakan Veina Grimm, dia langsung merobek pakaian Veina Grimm hingga hancur. Ini, ketika Veina Grimm melihat pemandangan di depannya, matanya yang terkejut hampir jatuh. Jangan sampai lepas baju sendiri, takutnya kebanyakan karena baju itu punya nafas sendiri kan. Jika Veina Grimm masih berbaring di tempat tidur, bukankah itu akan hancur berkeping-keping? Namun, yang membuat Veina Grimm penasaran adalah bahwa kelabang ini, meskipun laba-laba itu ganas, memperhatikan Veina Grimm di tubuh Adler Wolf, tetapi mereka tidak berani mendekat. Apakah racun ini takut pada Adler Wolf? Veina Grimm terkejut lagi. Monster macam apa pengawal yang ditemukan kakek untuk dirinya sendiri kali ini? Satu pukulan dapat menghancurkan dinding menjadi lubang besar. Nilai kekuatan setidaknya di atas lantai 5 seni bela diri. Mekanisme kotak kematian terkuat tidak bisa menjebak Adler Wolf. Racun yang tampaknya ganas dan tidak biasa ini sebenarnya takut pada Adler Wolf. Monster, terlalu hebat. Adler Wolf membisikkan beberapa kata sandi, dan dari miriad Gu Cauldron, seekor serangga emas terbang keluar, mengepakkan sayapnya 2 kali, dan membuat 2 kicauan. Segera, laba-laba, kelabang, dan tikus yang baru saja ganas dan tidak biasa, semua berhenti bergerak serempak, dan dengan patuh merangkak di tanah. Veina Grimm tercengang, dalam hati, dia merasa sedikit ditaklukkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 323 Pisau Patah Satu Tangan, Hati Dewi. Dari kecil hingga dewasa, Veina Grimm telah menjadi cucu terbaik dari Dewa Perang. Tidak peduli dalam setiap aspek, Veina Grimm adalah yang terbaik. Saya tidak tahu berapa banyak putra dan putri yang kuat, keturunan tuan yang ingin mengejar Veina Grimm. Meskipun beberapa nilai kekuatan hampir tidak dapat mencapai tingkat kelima seni bela diri. Tapi sekomprehensif Adler Wolf, tidak ada. Veina Grimm tidak pernah tergoda. Tapi sekarang Adler Wolf ini, terlihat tampan, muda, cerah. Kuncinya adalah dia memiliki pesona yang tak bisa dijelaskan. Seperti menarik nengat Veina Grimm ke dalam api. Veina Grimm benar-benar tergoda. Lagi pula, saya telah begitu sembrono dengan keremangan ini, mengapa saya tidak menjadi pacarnya? Begitu ide ini muncul, itu dipadamkan oleh Veina Grimm sendiri. Tidak, bajingan ini, bajingan seperti itu, mengambil keuntungan dari dirinya, dan aku masih harus mengirimkannya. Benar-benar tidak, bahkan jika dia ingin menjadi pacarnya, setidaknya bajingan ini harus mengambil inisiatif untuk mengejarnya. Adler Wolf tentu saja tidak tahu pikiran aneh ini di benak Veina Grimm. Setelah beberapa kata sandi, Kaisar Gu dikuali 10.000 Gu emas ulat sutera surgawi mengepakkan sayapnya dan terbang keluar, menemukan kelabang, tikus, dan laba-laba di kamar Ibu Gu, langsung digigit sampai mati, menelan darah mereka. Saat berikutnya, semua racun di ruangan itu sepertinya tersapu bersih dalam sekejap. Dan Kaisar Gu maju selangkah, berjalan menuju Adler Wolf seperti seorang kaisar yang menguasai dunia. Racun setengah mati di sekitar mereka semua merangkak di tanah, tubuh mereka gemetar, dan mereka tidak berani bergerak. Di udara, ada suara samar seruling bernada tinggi, seharusnya Gu Master masih berusaha mengendalikan racun itu. Ekspresi Adler Wolf mengembun, dan dia berkata dengan dingin ke arah jendela, jangan mengecilkan kepalamu, keluar dari sini. Begitu suara itu jatuh, Adler Wolf hendak bergegas ke jendela dan melompat dari lantai 2. Tetapi setelah mengambil 2 langkah, tiba-tiba berpikir bahwa Veina Grimm masih di dalam ruangan. Adler Wolf tidak yakin apakah hanya ada satu pembunuh seperti Gu Master di villa. Setelah ragu-ragu selama sepersekian detik, Adler Wolf mengulurkan tangannya dan melepas t-shirtnya dan meletakkannya langsung di tubuh Veina Grimm. Kemudian dia mengambil Veina Grimm dan membawanya di pundaknya. Dengan kedipan tubuhnya, dia melompat keluar jendela. Ah! Veina Grimm berteriak, mencium bau pria itu di t-shirt, tetapi dia tidak merespons untuk waktu yang lama. Pakaian di kamar Veina Grimm semuanya hancur oleh tikus dan kelabang, bahkan, Veina Grimm tidak punya pakaian lain untuk dipakai sekarang. Tapi mengenakan pakaian Adler Wolf seperti ini dan mencium nafas pria itu di atasnya, Veina Grimm merasakan perasaan aneh di hatinya. Adler Wolf melompat dari lantai 2 membawa Veina Grimm, tubuhnya berhenti di AC, dan dia bergegas menuju bagian belakang petak bunga di villa. Veina Grimm mengaitkan leher Adler Wolf dengan kedua tangannya, melihat otot-otot kuat di tubuh Adler Wolf, jantung Veina Grimm berdetak kencang. Perasaan ini luar biasa. Tanpa disadari, Veina Grimm justru memeluk Adler Wolf sedikit lebih erat,
merasakan aura menawan di tubuh Adler Wolf. Adler Wolf membawa Feina Grim, dan baru saja mendekati petak bunga, dua pria bertopeng melompat keluar dari belakang petak bunga. Salah satu pria memeluk pria lain dan melemparkannya langsung ke pagar. Ayo, kembali dan beritahu bos, itu Adler Wolf, dewa wabah, yang merusak pekerjaan baik kita. Setelah mengusir temannya, pria di tanah mengambil belati dan bergegas menuju Adler Wolf dengan cepat. Mereka mengenal Adler Wolf. Feina Grim mengerutkan kening, dan sepertinya kebencian antara Adler Wolf dan orang-orang ini tidak kecil. Melihat pria yang terlempar keluar meraih pagar dengan kedua tangan, dia akan berbalik. Ekspresi Adler Wolf membeku, dia menendang pergelangan kakinya ke tanah, menendang batu bata ke udara, dan menghancurkannya di bahu pria itu dengan kepulan. Ledakan, bahu pria itu meledak secara langsung, dan setengah dari lengannya jatuh. Pria itu menjerit, dan hampir jatuh dari dinding. Tetapi pada akhirnya, dia menahan rasa sakit yang parah dan berbalik dari dinding. Pada saat yang sama, pria di tanah mengayunkan dua belati dan bergegas di depan Adler Wolf, tetapi Adler Wolf berdiri di sana, tidak bergerak. Hati-hati, hati Feina Grim menjadi cemas, berjuang pada Adler Wolf, dan dia siap untuk melakukannya. Tanpa sadar, Feina Grim mulai khawatir tentang keselamatan Adler Wolf. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, dia tidak peduli dengan serangan pria itu, dia mendengus dingin, dan energi kuat di tangannya meledak, dua jari menjepit belati pria itu, dan energi itu mengalir. Tepuk tangan, dengan dua suara tajam berturut-turut, dua belati baja di tangan pria itu langsung hancur, berubah menjadi serpihan besi dan jatuh ke tanah. Pria itu masih ragu-ragu, ketika Adler Wolf dengan keras meninju dada pria itu. Ledakan, dada pria itu meledak, dan sebuah alur runtuh dalam sekejap. Tubuh pria itu terbang sejauh 5 atau 6 meter, menabrak dinding dengan keras, dan jatuh ke tanah tanpa daya. Serangkaian gerakan seperti itu, mengalir seperti awan dan air yang mengalir. Feina Grim tercengang melihat bahu Adler Wolf. Kuat, terlalu kuat. Menurut penilaian Feina Grim, kekuatan Adler Wolf harus berada di puncak lantai 5 seni bela diri. Tapi sekarang Feina Grim melihat bahwa Adler Wolf dapat mematahkan pisau dengan satu tangan. Saya khawatir Adler Wolf telah melangkah ke ranah seni bela diri tingkat 5 berikutnya, kan? Seharusnya aman untuk saat ini, kamu bisa turun. Tapi lebih baik jangan terlalu jauh dariku. Adler Wolf meletakkan Feina Grim di tanah, lalu berjalan cepat menuju pria di tanah. Berjalan ke pria itu, Adler Wolf menginjak tubuh pria itu, bicaralah. Siapa yang bekerja sama denganmu? Sekte Gu Anda sangat gelisah baru-baru ini. Omong-omong, Adler Wolf membunuh desa master Sekte Gu satu demi satu, Cabrado Welu, kemudian membunuh bos Sekte Gu, Five Poison Boys, dan kebencian dengan Sekte Gu tidak akan pernah berakhir. Tapi Sekte Gu telah berturut-turut menyerang kakek Mark dan Feina Grim, dan plotnya jelas tidak sesederhana itu. Karena Adler Wolf ikut campur, dia tidak akan pernah melepaskannya. Pria itu berjuang di tanah dan menatap Adler Wolf dengan dingin. Hah? Adler Wolf, jangan berpikir bahwa kamu bisa sombong jika kamu menang sekali atau dua kali. Katakan, kamu tidak bisa melarikan diri, seluruh buaya mengejarmu. Haha. Sambil berbicara, pria itu terbatuk keras dua kali, dan saat berikutnya dia meludahkan seteguk darah hitam, dan jatuh ke tanah dengan kepala dimiringkan. Jelas, ini menelan racun dan membunuh dirinya sendiri. Adler Wolf melepaskan pria itu dan berkomunikasi dengan Joanna Hayes di headset. Saudari Hayes, selidiki keberadaan staf di Villa Feina Grim hari ini, dan beritahu saya segera jika ada berita. Petik 2. Pasti ada seseorang di belakang Sekte Gu. Apakah itu publik atau pribadi? Adler Wolf harus campur tangan dalam masalah ini. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 324 Ambil keindahan dan bawa pulang. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Joanna Hayes, Adler Wolf berbalik dan melirik Feina Grim di depannya, dan tidak bisa menahan perasaan bahwa matanya menyala. Pada saat ini, Feina Grim hanya mengenakan celana pendek dan t-shirt lebar Adler Wolf di atasnya, dan rambut panjangnya berkibar. Penampilan cantik ini adalah godaan fatal bagi pria. Kamu kenal mereka? Feina Grim memelototi Adler Wolf dengan marah, lalu diam-diam mengulurkan tangan dan menarik kerahnya. Tapi di detik berikutnya, dia ingat bahwa Adler Wolf sepertinya telah melihat seluruh tubuhnya. Sekarang dia berada di depan Adler Wolf, sepertinya ada sedikit perbedaan. Jadi Feina Grim menurunkan tangannya lagi dalam sekejap mata. Adler Wolf menyentuh hidungnya. Iya, mereka adalah orang-orang Sekte Gu, kamu seharusnya sudah mendengarnya.
Orang-orang ini juga telah melakukan sesuatu pada kakek Mark dan Tuan Tua Qifu, pasti ada seseorang di belakang mereka. Bu Sekte dimulai, tim Dewa Kematian dikirim, dan seorang master formasi yang kuat membuat formasi yang mencekik di rumah Rowlin Qifu. Plot pihak lain tidak kecil. Anda mengenal Tuan Mark, Tuan Qifu. Feina Grim membuka matanya lebar-lebar, sedikit terkejut di matanya. Adler Wolf mengangkat bahu acuh tak acuh, iya. Apakah ada masalah? Adler Wolf menghela nafas dalam hati. Dia tidak hanya mengenal Tuan Mark dan Tuan Qifu, tetapi juga mengenal Johanna Mark dan Rowlin Qifu. Kedua gadis ini, Johanna Mark membuat keributan tentang menjadi pacar Adler Wolf. Dan Rowlin Qifu, yang ditakdirkan untuk menjadi wanita Adler Wolf karena guru emas di tubuhnya, sudah pindah ke Villa 1. Setelah jeda, Adler Wolf melihat sekeliling villa dan berkata kepada Feina Grim, "Oke. Kecantikan, sekarang kamu harus percaya bahwa aku dikirim oleh kakekmu untuk benar-benar melindungimu. Tanpa perlindunganku, kamu hidup dalam bahaya kapan saja." Petik 2. Bibir Feina Grim bergerak. Penampilan Adler Wolf di bandara sebelumnya, dan dia juga menerobos beberapa jebakan yang diatur oleh Feina Grim di Villa 1 demi 1, dan bahkan menerobos kotak kematian di dunia organisasi. Feina Grim sudah mengenali Adler Wolf, tetapi Feina Grim tidak mengakuinya. "Huff, dasar bajingan, aku tidak percaya padamu. Ketika sahabatku datang, kamu harus bisa mengalahkan sahabatku." Sambil berbicara, Feina Grim memutar nomor. "Hei, di mana kamu? Kamu tidak datang." Di telepon, sebuah suara renyah terdengar, "Jangan terburu-buru, bintang besarku, aku sudah di depan pintumu." Pada saat yang sama ketika suara di telepon berdering, ada suara pengereman mobil di pintu villa. Mobil berhenti, dan seorang gadis cantik berseragam tentara berjalan menuju gerbang villa. Feina Grim menutup telepon, dan gadis di pintu menyapa, "Johanna, kamu di sini. Ayo, di antara saudara perempuan kita, kamu yang terbaik. Cepat bantu saya membersihkan bajingan ini." Feina Grim meletakkan kedua tangannya sambil memegang ujung teaser terbangnya. Dia dengan cepat berlari ke belakang Adler Wolf. Karena Adler Wolf memunggungi gerbang villa, dia tidak melihat wajah orang yang datang. Tetapi ketika dia mendengar nama Feina Grim memanggil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Johanna." Sahabat Feina Grim bernama Johanna. "Johanna Mark. Bukankah itu sangat kebetulan?" Giggle. "Bintangku yang murni dan polos memiliki adegan yang memalukan hari ini. Haha, sebenarnya mengenakan t-shirt. Pria, hei, tidak ada celana, kalian. Kamu mencari seorang pria." Hubungan antara gadis dan Feina Grim sepertinya mereka memang sangat akrab, dan mereka mengolok-olok Feina Grim ketika mereka bertemu. Adler Wolf tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia mendengar suara gadis di belakangnya. Suara ini terlalu akrab bagi Adler Wolf, bukankah itu Johanna Mark? Gadis kecil ini, setelah Adler Wolf tiba di Huado, sengaja menjauhkan diri darinya, dan hanya menghubungi Fabio Mark untuk kerjasama dengan keluarga Mark. Adler Wolf tidak menyangka akan bertemu Johanna Mark lagi dalam keadaan seperti itu. Kata-kata Johanna Mark normal, dan ketika dia melihat punggung Adler Wolf yang familiar, kata-kata itu berhenti tanpa sadar. "Hei, Feina, saya sangat akrab dengan pria yang Anda cari." "Ya." Johanna Mark melihat di punggung Adler Wolf, sebuah kejutan melintas di matanya, dan jawabannya akan segera keluar. Adler Wolf awalnya berencana untuk melarikan diri dan pergi, tetapi kompleks villa itu sangat kosong sehingga Adler Wolf bahkan tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan melambai pada Johanna Mark dengan malu, batuk. "Johanna, sudah lama sekali." "Adler Wolf, apakah kamu yang tidak punya hati nurani?" Ada kejutan dan kebencian di mata Johanna Mark. Melihat tubuh bagian atas telanjang Adler Wolf dan t-shirt di tubuh Feina Grim, mata kaget Johanna Mark hampir jatuh. "Ya Tuhan. Feina, pakaian di tubuhmu miliknya, celana itu miliknya. Kamu tidak memakainya mereka juga, barusan." Meskipun Johanna Mark tidak mengatakan apa-apa setelah itu, tetapi apa artinya, Johanna Mark segera mengerti, dan buru-buru melambaikan tangannya. "Johanna. Tidak seperti itu, tidak seperti yang Anda pikirkan, masalahnya sangat rumit. Hei, tunggu." Di tengah kata, Feina Grim melirik Johanna Mark dan Adler Wolf dengan curiga. "Johanna, apakah kamu mengenalnya?" Jelas, Johanna Mark dan Adler Wolf sangat akrab, dan mata Johanna Mark ketika melihat Adler Wolf penuh dengan kebencian. Feina Grim tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Sebelumnya,
Johanna Mark mengatakan bahwa dia ingin menjadi pacar pria tampan untuk mengobati kakeknya. Mungkinkah? Johanna Mark berkata dengan malu-malu, aku tahu. Tentu saja aku tahu, ini tidak benar. Hati-hati, kepala itu berkata, ya, itu dia. Bantu saya memukulnya ke tanah, Anda marah kepada saya. Jumlah informasi barusan begitu banyak sehingga Feina Grimm hampir melupakan urusannya. Johanna Mark tersenyum sedih, Feina. Aku khawatir aku tidak bisa membantumu dengan pekerjaan ini. Aku sudah bertarung berkali-kali denganku. Aku bukan lawannya sama sekali. Lagi pula, aku tidak terlalu malu untuk berurusan dengan pacarku sendiri. Puff. Mendengar kata-kata Johanna Mark, Adler Wolf merasa hatinya mau tak mau ditusuk. Johanna, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Gadis kecil ini, ketika Adler Wolf membantu Tuan Mark saat itu, tidak ditujukan pada Johanna Mark sama sekali. Tetapi Johanna Mark terjebak dengan Adler Wolf dan tidak melepaskannya. Hah, kamu tidak punya hati nurani, kamu telah melihat orang-orang mengenakan bikini, apakah kamu masih ingin menolak akun itu? Jangan lupa, Sister Lucia berkata bahwa aku akan menjagamu dengan baik, dan aku akan menyelesaikan akun denganmu nanti. Johanna Mark tampak genit dan marah, dan Feina Grimm tertegun di samping. Setelah tertegun lama, Feina Grimm akhirnya bereaksi. Ini, aku sudah membuat masalah untuk waktu yang lama, apakah aku menembak diriku sendiri di kaki? Hei, lupakan. Feina Grimm menghela nafas, terlihat seperti dia tidak berdaya. Wajah Johanna Mark juga sedikit malu, Feina, ada apa denganmu dan orang yang tidak berbudi ini? Itu dia, Feina Grimm dengan cepat, menjelaskan kejadian itu kepada Johanna Mark, tentu saja beberapa detail tidak ada elaborasi. Melihat Feina Grimm masih telanjang, Adler Wolf menyentuh hidungnya dan akhirnya menemukan kesempatan untuk menyela. Dua wanita cantik, aku berkata bisakah kita pulang dulu dan kemudian bicara. Feina Grimm dan aku sepertinya tidak mengenakan pakaian. Feina Grimm melirik Johanna Mark dengan ragu-ragu. Johanna Mark mengangguk dan berkata, kamu bisa mendengarkannya, villa nomor satunya bukan untuk ditinggali orang biasa, dan langkah-langkah keamanan di sana memang jauh lebih baik daripada kamu. Baiklah kalau begitu. Di bawah bujukan Johanna Mark, Feina Grimm akhirnya setuju untuk pergi bersama Adler Wolf ke Villa 1. Awalnya, Johanna Mark juga akan pergi bersamanya, tetapi baru setengah jalan, Johanna Mark tiba-tiba menerima telepon dan harus pergi dulu. Ketika Adler Wolf membawa Johanna Mark ke Villa nomor 1, Renata Silek dan Maria Celin sama-sama ada di sana. Melihat kecantikan Feina Grimm yang tiada taranya mengenakan t-shirt Adler Wolf memasuki ruangan, Renata Silek tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, suamiku. Bawa pulang wanita cantik, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 325 Tiga wanita dalam satu permainan. Feina Grimm mengenakan t-shirt Adler Wolf dengan kaki telanjang di bawahnya. Perasaan ini benar-benar menggugah pikiran. Feina Grimm tercengang ketika dia melihat dua wanita cantik yang luar biasa di Villa 1. Maria Celin dewasa dan penuh pesona, sementara Renata Silek cukup kuat dan memiliki sosok yang cantik. Tetapi Feina Grimm merasa bahwa jika mereka berdandan sedikit dan menempatkan mereka dalam sorotan, mereka tidak akan jauh lebih baik darinya. Sekarang Feina Grimm agak mengerti mengapa Adler Wolf mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak tertarik pada Feina Grimm. Dengan kecantikan kelas atas di rumah, adalah normal bagi Adler Wolf untuk memiliki sikap seperti itu terhadap Feina Grimm. Kecantikan, Feina Grimm ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Di sisi lain, Maria Celin, yang berdiri di pintu, kebetulan melihat konser Feina Grimm di TV, dan tiba-tiba berseru, Feina Grimm. Ini sebenarnya kamu, bintang besar. Renata Silek di sebelah dia juga bereaksi. Ah, ini Dewi Feina, ini benar-benar kamu. Ya Tuhan, suami, kamu sangat kuat sehingga kamu bahkan bisa mendapatkan superstar seperti ini. Kuat, terlalu kuat. Ngomong-ngomong, Dewi Feina, apakah penjahat ini menggertak? Sudah kubilang, dia sangat jahat. Adler Wolf merasa tidak berdaya dan ingin berbicara, tetapi dipelototi oleh mata kesal Renata Silek. Memikirkannya, Renata Silek, sebagai bunga sekolah universitas, mengejar Adler Wolf selama bertahun-tahun, tetapi Adler Wolf tidak pernah menerimanya. Renata Silek sedih karena menggantung Renata Silek selama bertahun-tahun. Pergi, Dewi Feina, ayo naik. Kakak Celin, ayo bersihkan kamar untuk Dewi Feina. Ngomong-ngomong, aku masih punya beberapa set baju baru yang aku beli, dan Feina akan mencoba ukurannya nanti.
Renata Silek dan Maria Celin mengikuti Veina Grimm ke atas dan pergi. Maria Celin berkedip pada Adler Wolf dan terus menghibur Veina Grimm, "Saudari Veina, jangan takut, jika Adler Wolf menggertakmu, beritahu kakakmu, kami akan membantumu melakukan keadilan." Veina Grimm terdiam beberapa saat, berpikir dalam hatinya, ini sama sekali tidak seperti yang kamu pikirkan. Tapi Renata Silek dan Maria Celin kiri dan kanan, dan mereka tidak memberi Veina Grimm kesempatan untuk berbicara. Menyaksikan ketiga wanita cantik itu naik ke atas, Adler Wolf menyentuh dahinya di lobi di lantai pertama, merasa sangat sakit kepala. 3 wanita dalam satu permainan, sekarang ada Maria Celin, Renata Silek, Veina Grimm, dan Rowling Kifo. Sekarang mereka harus mengatur kekuatan keluarga Kifo untuk mengepung keluarga Morris. Jika Anda menunggu Rowling Kifo kembali, apa yang akan terjadi? Dan gadis kecil Johanna Mark, Adler Wolf sengaja bersikap dingin begitu lama, tetapi gadis kecil itu tampaknya antusias. "Saya sakit kepala, siapa bilang lebih banyak wanita akan lebih baik?" Di villa tempat Veina Grimm tinggal sebelumnya, Master Gu yang melarikan diri, meskipun bahunya hancur, masih dengan enggan melarikan diri. Menurut rute yang disiapkan sebelumnya, dia terus melarikan diri dari Huadu. Di tempat pinggiran kota, rumah aman, Master Gu itu hanya punya waktu untuk menghubungi nomor kontak atasannya. "Kapten, pembunuhan kita gagal. Veina Grimm seharusnya mati. Kuncinya adalah Adler Wolf, Dewa Wabah, bergabung dalam pertempuran." Pria itu secara singkat melaporkan situasinya. Di ujung telepon yang lain, seorang pria parubaya menjawab dengan suara yang dalam, "Saya sudah tahu, Anda dapat menemukan cara untuk meninggalkan Huadu dan kembali ke Miaojiang. Saya akan mengatur hal berikutnya." Tim Dewa Kematian juga baru saja memberikan umpan balik. Sialan Adler Wolf. Di bandara, meskipun pembunuh yang dijatuhkan oleh Adler Wolf dan Veina Grimm bukan anggota inti dari tim kematian, penampilan Adler Wolf masih menarik perhatian tim kematian. Di sebuah pangkalan rahasia di Huadu, beberapa pria dengan tato kematian berkumpul bersama dan melihat video pengawasan dari serangan Adler Wolf di bandara, dengan ekspresi kesedihan di wajah mereka. Tuan muda ketiga dari keluarga pertama bumi, Adler Wolf, telah campur tangan. Ini agak merepotkan. Salah satu pria berjanggut menghela nafas, orang tua Mendes Grimm itu memang cukup berbahaya untuk menarik Adler Wolf ke dalam permainan. Jika kita melakukannya, kita akan tersinggung. Tapi itu bukan hanya satu kekuatan. Bukankah itu benar? Meskipun Adler Wolf hanya tuan muda ketiga dari keluarga Wolf, meskipun Hugo Wolf menari dengan gembira, tetapi lelaki tua itu telah mengirim kepala pelayannya ke barat daya untuk membantu, Adler Wolf takut dia akan kepala keluarga Wolf di masa depan. Yang paling penting adalah terlebih lagi, jiwa yang berkeliaran, ular liar, semua tampaknya ada hubungannya dengan Adler Wolf. Pria kurus lainnya berkata dengan suara membantu. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Tim Reaper kita adalah salah satu organisasi pembunuh terbaik di dunia. Selain itu, keuntungan yang kita dapatkan dari pembunuhan Veina Grimm kali ini bukan hanya uang." Seorang pria berambut pirang memutar cincin di tangannya dan menyapu matanya. Pandangan sekilas ke arah kerumunan. Pria berambut pirang ini adalah Mi Mike, panglima tertinggi operasi tim kematian, dan kekuatannya sendiri juga berada di ranah seni bela diri lapis kelima. Dalam kelompok kematian, itu juga merupakan tingkat tinggi yang mutlak. Semua orang terdiam, dan tiba-tiba Mike menerima pesan. Setelah mengangkat telepon dan melihatnya, sebuah pesan aneh muncul di wajah Mike, berita dari Assassin Alliance. "Dikatakan bekerja sama dengan kami untuk berbagi informasi. Ini juga tentang Adler Wolf, menarik, coba kita pikirkan." Aliansi Assassin secara alami menerima 50 miliar quest yang dirilis oleh Jorge Morris dan Gilbert Siemen dari Dark Web. Pada awalnya, mereka menerima tugas Gilbert Siemen dan Jorge Morris di Dark Web. Aliansi pembunuh hanya menggunakan informasi intelijen yang mereka miliki untuk memperkirakan bahwa 50 miliar dapat diperoleh. Tetapi dalam 2 hari terakhir, setelah aliansi pembunuh menyelidiki kembali informasi Adler Wolf, ketika mereka belajar lebih banyak, para eksekutif aliansi pembunuh sedikit bingung. Kebetulan tim Deatgat juga memasuki Huaya dan ingin membunuh Veina Grimm, dan Adler Wolf adalah pengawal sementara Veina Grimm, jadi aliansi assassin. Mencari kerjasama, saya pikir itu bisa dipertimbangkan. Maria Celin dan Renata Silek dengan hangat menyambutnya di Villa 1 di Huadu. Pada awalnya, Veina Grimm sedikit tidak nyaman. Tapi segera, Veina Grimm menjadi terbiasa, dan bahkan merasa, di villa nomor 1 ini,
sebenarnya ada perasaan di rumah, efek asimilasinya mengerikan. Pada pukul 2 siang, ketika Adler Wolf, Maria Celin, Renata Silek, dan Feina Grimm sedang makan bersama, Adler Wolf menjelaskan kepada beberapa orang tentang menjadi pengawal Feina Grimm. Meskipun Maria Celin dan Renata Silek mengetahuinya sejak lama, mereka tampaknya tidak menganggapnya serius sama sekali. Sebaliknya, mereka mencoba yang terbaik untuk membantu Adler Wolf dengan Feina Grimm. Pada sore hari, Maria Celin dan Renata juga pergi ke gedung Jiushu untuk mempersiapkan pembukaan grup Jiushu, meninggalkan Feina Grimm dan Adler Wolf di rumah. Keduanya duduk berhadapan di ruang tamu. Meskipun TV menyala, mereka tidak menontonnya. Feina Grimm mengenakan gaun kuning panjang yang baru saja dibeli Renata Silek. Itu melengkung dan indah, rasanya seperti peri turun dari bumi. Namun, ketika Feina Grimm duduk di depan Adler Wolf, dia merasa tidak nyaman, apakah dia memakainya atau tidak. Sama, dasar bajingan, kamu harus bertanggung jawab padaku. Feina Grimm sekarang semakin ingin tahu tentang Adler Wolf. Ketika mengobrol dengan Maria Celin dan Renata Silek barusan, Feina Grimm melihat bahwa Renata Silek dan Maria Celin jelas-jelas wanita dari Adler Wolf. Tetapi poin kuncinya adalah bahwa Adler Wolf masih memiliki istri yang sebenarnya. Jadi bagaimana Adler Wolf menyimpan bendera merah di rumah dan bendera warna-warni berkibar di luar? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 326 pembunuhnya akan datang. Tentu saja, aku bertanggung jawab atas keselamatanmu di Huadu akhir-akhir ini. Tentu saja Adler Wolf mengerti apa yang dimaksud Feina Grimm, tetapi Adler Wolf secara alami menghindari. Hari ini saya hampir melihat Feina Grimm, ini adalah kepolosan seorang gadis, dan Adler Wolf benar-benar menyesal. Tapi masalah ini, Adler Wolf tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, dalam keadaan saat itu, Adler Wolf tidak terlalu peduli. Feina Grimm mengambil bantal di sofa dan membantingnya ke Adler Wolf. Kamu tidak tahu malu. Dia jelas tahu apa yang dia bicarakan, tetapi dia pura-pura tidak mengerti. Dia dijatuhkan oleh Adler Wolf ketika dia pergi ke toilet di bandara. Dia sedang berganti pakaian di rumah, dan dia terlihat lebih lagi oleh Adler Wolf. Seorang gadis yang tempat paling rahasianya terungkap di depan Adler Wolf, Feina Grimm merasakan kecanggungan yang berbeda di hatinya. Adler Wolf mencibir, menyentuh hidungnya, dan hendak mengganti topik pembicaraan ketika telepon Gerard Lyon tiba-tiba memanggil. Adler Wolf, saya pergi untuk menyelidiki masalah yang Anda jelaskan kemarin secara langsung, dan renovasi kota-kota kumuh di Nancheng ternyata menjadi masalah. Area inti kota gubuk diblokir oleh orang-orang dari keluarga Berg. Aku menyelinap masuk secara diam-diam, dan di atas batu taman kota gubuk, sepertinya ada fluktuasi pita marsial Dao. Apa? Streamer marsial Dao. Adler Wolf melompat dari sofa dengan kaget. Apakah ada aliran seni bela diri di kota kumuh Nancheng? Ini terlalu mengejutkan. Dua keluarga besar, keluarga Berg dan keluarga Yu, berjuang untuk proyek ini dengan segala cara. Saya khawatir kunci masalahnya ada di sini, bukan? Oke, begitu, aku akan segera ke sana. Kirimkan aku lokasinya. Adler Wolf cepat-cepat menutup telepon dengan Gerard Lyon, bangkit, dan hendak berjalan keluar pintu. Tepat setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berpikir bahwa Feina Grimm masih di rumah. Dia dengan cepat berhenti dan memberitahu Feina Grimm, Nona Grimm. Tetap di rumah dan jangan keluar. Organisasi yang ingin membunuhmu sekarang adalah internasional. 3 organisasi pembunuh teratas. Beritahu penjaga keamanan di gerbang apa yang ingin Anda makan, mereka akan membelinya untuk Anda. Saya akan keluar dan segera kembali. Petik 2. Rahasia yang tersembunyi dalam proyek renovasi kota kumuh Nancheng terlalu penting, dan Adler Wolf harus pergi ke sana secara langsung. Namun, Adler Wolf berjanji pada Mendes Grimm, Dewa Perang, untuk melindungi keselamatan Feina Grimm di Huadu selama beberapa hari terakhir. Tentu saja, villa nomor 1 untuk sementara digunakan sebagai base camp Adler Wolf, dan pasukan keamanan di sini sangat kuat. Jiwa pengembara, ular liar, dan tim pendukung Wolf, setidaknya ada 3 pasukan yang menjaga tempat ini. Selama Feina Grimm tinggal di villa dan tidak keluar, seharusnya tidak terlalu berbahaya. Namun, setelah serangkaian acara hari ini, Feina Grimm tidak tahu apa yang terjadi di dalam hatinya. Dia marah pada Adler Wolf, tetapi jelas bahwa Adler Wolf mengambil keuntungan darinya, tetapi Feina Grimm tidak bisa membencinya. Kemana kamu pergi? Aku ingin pergi bersamamu. Feina Grimm berdiri dan berkata dengan marah pada Adler Wolf. Adler Wolf sedikit tidak berdaya, Nona,
saya akan keluar untuk melakukan bisnis. Apa yang Anda lakukan dengan saya? Saya pergi. Apakah Anda tidak bertanggung jawab untuk melindungi saya? Lindungi saya 24 jam sehari. Jika tidak, jika saya terbunuh, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada kakek saya? Ketika Feina Grim berbicara, ada sedikit pesona jahat dan tatapan sombong. Meskipun Adler Wolf tidak takut dengan ancaman Feina Grim, Adler Wolf juga berpikir bahwa apa yang dikatakan Feina Grim memang benar. Dalam situasi ini, memang yang paling aman untuk membawa Feina Grim. Kalau begitu, oke. Dengan izin dari Adler Wolf, Feina Grim melangkah maju dan bersiap untuk berjalan di luar villa. Namun, Adler Wolf menghentikan Feina Grim. Berhenti, kamu hanya keluar seperti ini. Ada apa? Apakah ada masalah denganku keluar seperti ini? Feina Grim sengaja membalikkan tubuhnya, mengenakan rok kuning, dia tampak cantik. Adler Wolf tidak berbicara, dia dengan cepat membuka lemari ruang tamu, dan menemukan topeng dan topi. Pakai ini dan pergilah bersamaku. Aku tidak ingin dipukuli sampai mati. Feina Grim adalah bintang dari 3 habitat. Jika ditemukan bahwa Adler Wolf begitu dekat untuk melindungi Feina Grim, tidak akan disemprotkan sampai mati oleh kemarahan otakku. Lagi pula aku tidak takut. Feina Grim menatap Adler Wolf dengan tatapan cemberut, dan dengan enggan mengenakan topi dan topengnya. Tetapi setuju, senyum menawan muncul di sudut mulutnya. Bukankah Adler Wolf ini tidak ingin bertanggung jawab? Ini ide yang bagus, jika fans dan paparazzi dengan sengaja mengambil foto dirinya sedang mesra dengan Adler Wolf, membuat Adler Wolf digosipkan sebagai pacarnya. Mari kita lihat bagaimana pria ini bisa kabur. Adler Wolf melaju sepanjang jalan dengan kecepatan cepat dan dengan cepat bergegas menuju kota kumuh Nancheng. Kota kumuh Huadu Nancheng, sebenarnya, adalah daerah kumuh. Rumah-rumah di sini bobrok, dan ada yang dibangun dengan ubin asbes. Ini adalah tempat tinggal anak-anak muda yang berjuang di Lihuadu, dan ini adalah mikrokosmos dari mereka yang berjuang untuk hidup. Baru-baru ini, kota kumuh akan direnovasi dan dibangun kembali. Banyak anggota staf mulai bergerak di sini. Semua persimpangan di kota kumuh telah diblokir, dan bahkan satu-satunya taman di pusat kota kumuh telah diblokir. Adler Wolf dan Feina Grim turun dari mobil di gerbang kota gubuk. Ketika mereka akan memasuki kota gubuk, beberapa pria besar berjas dan berdasi menghentikan Adler Wolf dan Feina Grim dan menanyai mereka sebentar. Awalnya, orang-orang besar ini tidak bisa menghentikan Adler Wolf. Tetapi agar tidak mengeksposnya, Adler Wolf masih membuat alasan, mengatakan bahwa dia sedang mencari kerabat, dan akhirnya masuk. Setelah memasuki kota kumuh, menurut posisi yang diberikan oleh Gerard Lyon, Adler Wolf membawa Feina Grim ke sebuah gang dan berjalan menuju tempat yang lebih terpencil. Pada saat ini, di luar kota kumuh, sebuah mobil Jinbei tanpa foto berhenti, dan seorang pria perkasa dengan rambut pirang dan mata biru keluar dari mobil, tingginya hampir 2 meter, dan otot-ototnya besar, dan dia merasakan rasa kekuatan yang kuat. Kemunculan pria asing yang begitu besar secara tiba-tiba tampaknya agak tidak selaras dengan lingkungan sekitarnya. John, kami baru saja melacak di sini, dan Adler Wolf memasuki kota kumuh. Lihat, dari kios pinggir jalan di sebelah mobil Jinbei, seorang pria muda dengan celana jeans berjalan cepat dan melapor kepada John. Leher pemuda itu memiliki pola yang sama dengan leher John, sebuah pedang emas. Jika Adler Wolf ada di sini, dia akan mengenalinya pada pandangan pertama. Ini adalah ciri khas Liga Assassin. Pembunuh yang dikirim oleh Gilbert Siemen dan Jorge Morris yang telah menghubungi di Dark Web sebelumnya, akhirnya dikirim. Brengsek, bagus sekali, ini saat yang tepat untuk memulai, kalian bisa menunggu beritaku di luar. Sebuah kegilaan melintas di mata John, dan dia siap untuk masuk. Pria muda berjeans di sebelahnya berkata dengan ragu-ragu, Bos John, bukankah kita menunggu instruksi dari markas besar? Penilaian kekuatan tempur Adler Wolf, tetapi di atasmu, tim Dewa Kematian sedang merencanakan operasi baru. John tidak menanggapi pemuda itu, hanya menoleh dan memelototi pemuda itu, dan terus bergerak maju lagi. Di persimpangan, pengawal keluarga Berg yang bertanggung jawab atas blokade melihat John lewat, dan mengulurkan tangan untuk menghentikan orang kuat itu. Tuan, tolong tunjukkan ide Anda. Sekarang ini adalah area pembongkaran, dan Anda tidak diizinkan masuk sesuka hati. Tetapi sebelum kata-kata kedua pengawal itu selesai, 2 tangan besar seperti kipas John menghantam kepala kedua pengawal itu, dan langsung menerbangkan 2 kipas besar lebih dari 100 pound hingga selusin meter jauhnya, pergi. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 327 bagian depan keras. Ledakan. Kedua pria kuat itu hancur, seperti dua bola meriam yang membombardir dinding bobrok, menghancurkan dinding menjadi dua lubang besar. Pengawal lainnya, melihat cara John yang kuat, tiba-tiba mengubah wajah mereka, dan pada saat yang sama, mereka juga sangat marah. Bajingan, disinilah kamu melakukan hal-hal liar, ikut aku. Tapi ada 5 atau 6 tersisa di depan John, pengawal itu benar-benar seperti ayam. Bang bang bang, tanpa banyak usaha, John menamparkan semua pengawal yang tersisa dan menempatkan mereka di titik pemeriksaan di persimpangan, yang juga digulingkan oleh John dengan keras. Dengan tubuh John yang begitu besar, itu seperti bulldozer, membunuh dengan gila-gilaan bagian dalam kota kumuh. Bulldozer adalah julukan John dalam Liga Assassin. Ada daftar pembunuh dalam Liga Assassin. John, Bulldozer, menempati urutan 10 besar dalam daftar pembunuh, pada dasarnya di tingkat ke-8 dan ke-9. Pembunuh tingkat ini milik peringkat teratas Liga Assassin. Biasanya jarang diberangkatkan, tapi kali ini, Liga Assassin langsung mengirimkan Bulldozer peringkat 9 John, yang memang dianggap sangat layak untuk Adler Wolf. Di kota-kota kumuh, Feina Grim mengikuti di belakang Adler Wolf dan berjalan menyusuri gang. Meskipun baru lewat tengah hari dan matahari bersinar terang di luar kota kumuh, jauh di dalam kota kumuh, sepertinya ada perasaan suram. Bagaimanapun juga, Feina Grim adalah seorang gadis, dan dia sedikit takut. Adler Wolf, kemana kamu membawaku? Adler Wolf menoleh dan tersenyum menawan. Apa? Nona, apakah kamu takut? Ingin kamu patuh di rumah? Kamu tidak mendengarkan, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Setelah berjalan, Adler Wolf akhirnya datang ke pinggiran taman di kota kumuh. Dari kejauhan, Anda dapat melihat bagian luar taman, dikelilingi oleh lingkaran lembaran besi, dikelilingi oleh petugas keamanan yang berpatroli dengan senjata. Personil keamanan ini berbeda dari mereka yang bertanggung jawab untuk inspeksi di luar, mereka memiliki fluktuasi samar dalam aura seni bela diri. Jelas, ini adalah master seni bela diri. Adler Wolf sedang berpikir, bagaimana cara menyelinap diam-diam. Tiba-tiba panggilan telepon Adler Wolf tiba-tiba terlintas di pikirannya, dan Gerard Lyon yang memanggil lagi, Saudara Wolf. Di mana kamu? Kamu harus cepat, sepertinya aku ketahuan, orang-orangnya sudah masuk taman dan siap menggeledahku. Jangan khawatir, aku sudah di luar garis blokade, aku akan segera masuk untuk mencarimu, tunggu. Adler Wolf dengan cepat menanggapi Gerard Lyon, ingat, optimislah dengan batu-batu yang berkilauan dengan aliran seni bela diri. Meskipun belum pasti, Adler Wolf memiliki perasaan bahwa batu-batu dengan aliran seni bela diri ini pasti terkait dengan kotak-kotak misterius itu. Lonceng yang tiba-tiba berbunyi sangat keras di lapangan terbuka. Ketika Adler Wolf menjawab telepon, dua master seni bela diri yang berpatroli dengan cepat bergegas menuju Adler Wolf dan Feina Grim di dekat pagar besi. Siapa ini? Ini adalah area blokade, silakan segera pergi, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Feina Grim berdiri di samping Adler Wolf, melihat bahwa Adler Wolf masih menjawab telepon dengan begitu tenang, telapak tangannya yang gugup berkeringat. Adler Wolf, mereka mengejar, apakah akan baik-baik saja? Feina Grim terus berkata ini imajinasi seorang bintang besar. Ketika dia keluar, dia dilindungi oleh pengawal kelas berat yang diatur oleh kakeknya. Dia belum pernah melakukan hal seperti itu sama sekali. Meski gugup, tapi juga sedikit menggairahkan. Apa yang kamu takutkan? Pada saat yang sama, Adler Wolf berjalan keluar dari belakang hamparan bunga. Apakah kamu mencariku? Pada saat yang sama, Adler Wolf melambai kedua penjaga keamanan. Kedua penjaga keamanan terkejut ketika mereka melihat Adler Wolf dan Feina Grim. Adler Wolf dan Feina Grim sama-sama memiliki fluktuasi energi seni bela diri. Tetapi jelas bahwa Adler Wolf lebih kuat. Fluktuasi energi seni bela diri yang mendominasi membuat mereka sedikit tertekan. Kamu, yang memintamu untuk datang ke sini. Cepat, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kedua master seni bela diri mengeluarkan tongkat perang mereka dan mendekati Adler Wolf selangkah demi selangkah. Adler Wolf tersenyum ringan, ini hanya seni bela diri tingkat kedua, kamu bukan lawanku. Apa? Kedua ahli seni bela diri itu saling memandang, dan ekspresi kaget tidak bisa tidak berkedip di mata mereka. Pemuda ini melihat melalui wilayahnya sendiri sekilas. Sebelum keduanya bisa mengerti apa yang sedang terjadi, Adler Wolf tiba-tiba bergerak di tempat, dan saat berikutnya tubuhnya berubah menjadi hantu dan menghilang di tempat. Ledakan,
Setelah dua suara tumpul, kedua master seni bela diri itu langsung hancur dan terbang keluar, langsung pingsan. Setelah bertepuk tangan, Adler Wolf menyapa Feina Grim dan berkata, "Ayo pergi." Feina Grim memandang kedua tuan yang pingsan itu dengan ragu-ragu dan berkata, mereka tidak akan mati." Kata Adler Wolf tanpa ragu-ragu, "Ayo cepat. Jika kamu tidak pergi, kamu akan ditangkap." Mengambil keuntungan dari tidak ada orang di sekitar, Adler Wolf menendang lubang besar di pagar besi dan bergegas masuk bersama Feina Grim. Di dalam tembok, itu benar-benar sebuah taman, dan taman itu tidak terlalu besar. Karena tempat yang dimasuki Adler Wolf kebetulan merupakan titik tinggi di bebatuan, menghadap ke seluruh taman, seperti beberapa hektar tanah. Tamannya ditumbuhi pepohonan hijau, bebatuan, dan ada danau seukuran lapangan sepak bola di tengahnya. Di kejauhan, di sisi timur danau, Adler Wolf melihat Gerard Lyon berurusan dengan beberapa petugas keamanan di belakang hamparan bunga. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Adler Wolf. Adler Wolf melihat dari ketinggian bahwa petugas keamanan akan menangkap Gerard Lyon, tetapi setiap kali dia disembunyikan oleh Gerard Lyon. Penjaga keamanan bingung, dan mereka berdiri di sana dengan linglung. Telepon Gerard Lyon menelepon lagi, "Adler Wolf, ayolah, aku benar-benar tidak tahan lagi. Jangan takut, tegar saja dengan mereka, dan kamu akan terpana." Adler Wolf tersenyum ringan, menarik Feina Grim untuk segera mendekati Gerard Lyon. Feina Grim memiliki ekspresi bingung di wajahnya. "Adler Wolf, apa yang akan kita lakukan?" "Tidak apa-apa." Feina Grim tidak mengatakan apa-apa. Begitu Feina Grim berbicara, Adler Wolf tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Ada batu dengan cahaya seni bela diri yang mengalir, ini jelas merupakan rahasia besar. Kakek Feina Grim adalah generasi dewa perang. Jika Feina Grim mengetahui rahasia ini, membocorkannya kepada Mendes Grim, dan dibawa pergi oleh pejabat Huaya, itu akan menjadi kerugian besar. Memikirkan hal ini, Adler Wolf tersenyum pada Feina Grim, "Kita akan menjelajah." Jelajahi. Sedikit keraguan melintas di mata Feina Grim. Sebelum dia selesai berbicara, Adler Wolf mengulurkan tangannya dan menekan leher Feina Grim di belakangnya. Dengan lembut menekan beberapa kali pada titik akupuntur Feina Grim tiba-tiba merasa mengantuk. "Kamu." Saat berikutnya, Feina Grim pingsan langsung ke pelukan Adler Wolf. Adler Wolf mengulurkan tangannya dan meletakkan Feina Grim di bahunya, dan sudut mulutnya melengkung, "Maaf. Kamu di sini untuk mengikutiku. Lebih baik merahasiakan ini darimu untuk saat ini." Petik 2. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 328 Pilihan Tunggal atau Grup. "Brengsek, Kakak Wolf, kamu punya gadis cantik lagi. Aku sangat mengagumimu." Adler Wolf membawa Feina Grim sepanjang jalan, dan baru saja bergegas ke depan Gerard Lyon. Gerard Lyon melompat kaget. Dengan hati-hati menyipitkan mata ke bahu Adler Wolf, mata Gerard Lyon hampir jatuh karena kaget. "Kakak Wolf, dia adalah Dewi Rumah Feina Grim, apakah itu benar? Kamu, apa maksudmu dengan menjatuhkan bintang besar dan membawanya seperti ini?" Gerard Lyon menutup mulutnya dan menatap Adler Wolf dengan penuh kekaguman. Ketika dia berada di kota Ziyun sebelumnya, Gerard Lyon telah melihat kekuatan Adler Wolf, Maria Celin, Renata Silek, Johanna Mark, Rowlin Kifu. Sudah ada banyak dari mereka, dan sekarang dia membawa perempuan berlari dengan liar. "Jangan terlalu banyak berpikir, aku dipercayakan oleh seseorang, aku akan menjadi pengawalnya untuk saat ini, dan aku akan menjelaskannya kepadamu nanti." Adler Wolf melirik ke tanah, dan 7 atau 8 pencarian para ahli pingsan oleh Gerard Lyon. Di masa lalu, beberapa masih berkedut. Sambil berbicara, Adler Wolf berjalan cepat menuju dinding batu di tepi danau. Dari kejauhan, Adler Wolf sudah bisa merasakan aliran seni bela diri di dinding batu. Kekayaan semacam itu tidak sebagus kota-kota di tubuh Adler Wolf, dan itu mirip dengan pita yang tertinggal di barang antik. "Streamer yang kamu bicarakan ada di sini, kan?" Adler Wolf bertanya pada Gerard Lyon sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh dinding batu. Ketika telapak tangan Adler Wolf dekat dengan dinding batu, dia diam-diam melakukan metode pernapasan. Adler Wolf dapat dengan jelas merasakan bahwa aliran seni bela diri yang sangat murni mengalir ke tubuhnya. Gerard Lyon mengangguk, "Ya, ada di sini." Gerard Lyon mengeluarkan instrumen dari tubuhnya. "Saya menggunakan instrumen untuk mendeteksinya, tetapi sinyal di bawah dinding batu dan danau tidak dapat dideteksi, tetapi saya menyimpulkan bahwa pasti ada sesuatu yang lain di bawah dinding batu."
Ada sebuah misteri. Adler Wolf sangat setuju dengan kata-kata Gerard Lyon. Saya merasa seperti ini seharusnya. Jika tidak, keluarga Yu dan keluarga Berg tidak akan dapat merebut proyek ini dengan usaha yang luar biasa. Adler Wolf menjalankan jimat yin yang di tangannya dan mencoba merusak dinding batu ini. Tetapi yang aneh adalah bahwa jimat yin yang Adler Wolf dapat menimbulkan korosi pada apapun sebelumnya. Tetapi dinding batu ini, energi kematian jimat yin yang tidak dapat ditelan sama sekali. Adler Wolf mengerutkan kening. Gerard Lyon. Selain tembok batu ini, apakah ada tempat aneh lainnya di sini memiliki bentuk yang aneh? Adler Wolf, menurutmu apa yang tersembunyi di bawah tanah ini? Gerard Lyon juga penuh rasa ingin tahu. Adler Wolf menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu sekarang. Mari kita tunggu dan lihat di sini. Ketika Gordon Berg datang, saya akan bertanya dengan hati-hati. Tuan muda Berg ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Petik 2. Adler Wolf tanya Gordon Berg, untuk mengambil tindakan pada akhirnya, Adler Wolf meminta kepemilikan saham secara paksa, dan Gordon Berg setuju dengan putus asa, tetapi Gordon Berg tidak pernah memberitahu Adler Wolf rahasia proyek bawah tanah di kota kumuh Nancheng. Gerard Lyon mengangguk, itu satu-satunya cara. Kalau begitu biarkan mereka datang dengan cepat. Saat berbicara, Gerard Lyon mengeluarkan walkie-talkie dari master seni bela diri yang pingsan di sampingnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, hubungi stasiun utama, stasiun. Area yang diblokir telah diserang oleh tempat lain, diulang, diserang, dan seluruh pasukan kita telah dimusnahkan. Ada kepanikan di stasiun utama, dan dia ingin menanyakan situasi spesifiknya, tetapi Gerard Lyon memotong dari panggilan. Sebenarnya, Gerard Lyon tidak perlu menelepon sama sekali. Faktanya, seluruh area kota kumuh telah sepenuhnya diblokir oleh keluarga Berg. Untuk semua rumah di komunitas, penyewa akan diberi kompensasi 100.000 yuan untuk segera pindah, sementara pemiliknya akan diberi kompensasi sesuai dengan 100.000 yuan per meter persegi. Di kota-kota kumuh, lebih dari setengahnya telah dipindahkan dalam satu pagi. Sekarang seluruh kota kumuh berada di bawah kendali Gordon Berg. Di seluruh komunitas, ada orang Gordon Berg di mana-mana, dan pemantauan terus meningkat. Di luar area blokade inti, di luar tembok besi, dua pengawal yang tersingkir oleh Adler Wolf dengan cepat ditemukan. Ketika mereka melihat bahwa dinding besi ditendang hingga membuka lubang besar, seluruh kota kumuh itu putih. Ratusan penjaga keluarga dari klan dikirim dengan panik. Keluar semua untuk membunuh area inti. Gordon Berg, tuan muda tertua dari keluarga Berg, memberikan perintah kematian. Jika ada yang masuk ke area inti, hanya akan ada satu ujung, kematian. Kalau tidak, penjaga inilah yang mati. Karena itu, para penjaga ini pasti akan habis-habisan. Namun, kini penjaga keluarga Berg harus menghadapi masalah lain. Itu adalah pembunuh John dari Assassin League, yang dengan panik mendekati area inti seperti bulldozer. Sebuah taman di jantung kota kumuh, di tepi danau. Adler Wolf menggendong Veina Grimm di punggungnya dan belajar dengan Gerard Lyon di tepi danau untuk waktu yang lama. Satu-satunya hasil penelitian adalah bahwa apa yang disebut dinding batu, itu tampaknya bukan semacam dinding batu, tetapi beberapa jenis logam yang tidak diketahui. Dalam waktu kurang dari 3 menit, lusinan penjaga keluarga Berg, bersenjata lengkap, mengepung Adler Wolf dan Gerard Lyon, busur dan pedang baja, semuanya mengunci Adler Wolf dan Gerard Lyon. Pemimpinnya adalah seorang pria botak setengah baya, mengenakan kaos hitam, tetapi tubuhnya tidak lemah sama sekali. Kalian sangat berani, tahukah kamu proyek siapa ini? Ada begitu banyak orang yang menghalangi tempat ini, jadi kamu masih ingin masuk. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu dari keluarga Yu? Menatap Adler Wolf, dia memarahi dengan suara yang dalam. Adler Wolf tersenyum ringan, sama sekali tidak salah, haha. Ini bukan proyek keluarga Berg, itu hanya Gordon Berg, putra pertama Huadu. Panggil tuan muda keluargamu, katakan saja aku, Adler Wolf, bertanya dia minum teh. Saat itu, demi memenangkan proyek ini, Gordon Berg secara pribadi meminta Adler Wolf untuk mengambil tindakan. Kemudian, Gordon Berg diam-diam menyembunyikan rahasia di balik proyek itu, dan Adler Wolf masih agak tidak senang. Pria botak di seberangnya mendengar kata-kata Adler Wolf, dan jantungnya melonjak liar. Adler Wolf. Kenapa nama ini begitu familiar? Apakah orang ini benar-benar akrab dengan tuan muda? Hanya saja pada saat yang kritis sekarang, pria botak itu berpikir tentang bagaimana menghadapi masalah di depannya. Perintah yang diberikan Gordon Berg adalah bahwa siapapun yang menerobos harus mati.
Adler Wolf dan pria dan wanita lain di depannya benar-benar akan membunuh mereka. Anak muda, kamu bisa makan sembarangan, tetapi kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Kamu tidak beruntung datang ke sini hari ini, lagi pula, bagaimana kamu ingin mati? Kata-kata terakhir apalagi yang kamu miliki, aku berjanji untuk menyampaikannya untuk Anda. Selain itu, Anda masing-masing anggota keluarga akan diberi kompensasi 2 juta yuan, dan keluarga Berg juga akan membantu dengan masalah tindak lanjut dalam keluarga. Pria botak itu berkata dengan sangat tenang, seolah-olah dia telah mengumumkan hukuman mati untuk Adler Wolf, Gerard Lyon dan lainnya. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, Gordon Berg ini benar-benar cara yang baik untuk menangani sesuatu. Putra keluarga Mark, Fabio Mark, memiliki nama yang sama dan nama keluarga Diaz berbeda dengan putra tertua keluarga Berg, tetapi pemikiran Fabio Mark jauh lebih buruk daripada Gordon Berg. Kata-kata terakhir, haha, apakah kamu ingin bertarung denganku? Hanya karena kamu semua lemah, 1 lawan 1 atau kelompok. Adler Wolf tersenyum menghina, menempatkan Veina Grimm dengan lembut di tanah, berbaring menghadap dinding batu, dan memandangnya dengan provokatif. Melirik pria botak dan para penjaga. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 329 dilecehkan dan menangis. Di antara penjaga yang dikirim oleh Gordon Berg, yang paling atas adalah semua master seni bela diri tingkat keempat. Penjaga lainnya pada dasarnya telah melangkah ke ranah seni bela diri. Tuan seperti itu memang gila berurusan dengan orang biasa. Bahkan jika pasukan khusus datang, 3 atau 5 bukanlah lawan dari penjaga ini. Tapi di depan Adler Wolf, itu benar-benar sekelompok sampah. Bukannya Adler Wolf membual, bahkan jika ada begitu banyak orang, selama Adler Wolf diberi waktu yang cukup, Adler Wolf masih bisa mengalahkan mereka. Pria botak di sisi yang berlawanan tersenyum dingin, karena seorang lajang. Apakah Anda pikir kami bodoh? Ada begitu banyak dari kami, mengapa kami ingin berkencan dengan Anda? Petik 2. Sambil berbicara, pria botak itu memandang Adler Wolf seolah-olah dia terbelakang mental. Adler Wolf melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata, kamu salah. Paham, ketika saya berbicara tentang pemilihan grup, kalian semua datang untuk mengalahkan saya satu. Dan satu-satu, saya mengalahkan kalian semua. Petik 2. Setelah berbicara, pria botak keluarga Berg berkata para penjaga bingung. Apakah orang ini sakit jiwa? Bukankah artinya sama? Karena kamu sendiri yang mencari kematian, jangan salahkan saudara laki-laki itu karena bersikap kasar. Saudara-saudara, ayo bersama-sama. Pria botak itu menyapa saudara-saudaranya dan menyerang Adler Wolf dan Gerard Lyon dari segala arah. Adler Wolf dan Gerard Lyon saling berpandangan. Gerard Lyon, bagaimana kabarmu? Latih tanganmu. Ini permainan. Serigala serakah Gerard telah terbangun, meskipun dia belum sepenuhnya bangun, dia belum mencapai puncaknya. Tapi kekuatan yang ditunjukkan terakhir kali sudah merupakan seni bela diri tingkat keempat, dan tidak ada masalah untuk berurusan dengan para penjaga keluarga Berg ini. Oke, sudut mulut Gerard berkedut, siap menerima tantangan. Hati-hati, jangan bunuh diri. Bagaimanapun, Tuan Muda Berg masih mitra kita. Sebelum memulai, Adler Wolf memperingatkan Gerard Lyon. Dimengerti, suara itu jatuh, Adler Wolf dan Gerard Lyon berubah menjadi bayangan di tempat, dan dalam sekejap mata, mereka bergegas ke tengah penjaga keluarga Berg. Buka busur kiri dan kanan, dan gunakan kedua kepalan tangan dan kaki. Bang bang bang, serangkaian suara tumpul tiba-tiba terdengar di tepi danau, seperti suara karung pasir yang ditinju. Penjaga keluarga Berg biasanya memamerkan kekuatan mereka, tetapi ketika mereka berada di samping Adler Wolf dan Gerard Lyon, mereka seperti anjing konyol. Dalam waktu kurang dari 3 menit, lusinan Master Elite yang dibawa oleh pria botak itu semuanya tergeletak di tanah, dan semuanya pingsan sampai mati. Aku 28. Adler Wolf melirik Gerard Lyon. Gerard Lyon, kekuatanmu tampaknya telah meningkat lagi, dan kamu telah melangkah ke seni bela diri tingkat kelima. Di dunia sekuler, Master seni bela diri adalah langka. Hanya keluarga besar yang memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Master seperti itu, dan Gerard Lyon dapat dipromosikan ke seni bela diri tingkat kelima, yang sudah menjadi milik tingkat atas di dunia sekuler. Namun, Adler Wolf tidak terkejut dengan kemajuan Gerard Lyon saat ini. Takdir serigala serakah, salah satu dari 3 takdir pembunuh dewa. Kemajuan Gerard Lyon benar-benar cepat. Namun, dengan cara ini, Adler Wolf merasakan tekanan. Jika dia tidak mempercepat kemajuannya,
saya khawatir Gerard Lyon akan segera melampaui dirinya. Ya, aku baru saja menerobos, aku belum sempat memberitahumu. Gerard Lyon menjawab, aku baru membunuh 19, dan masih ada celah dengan kakak Wolf. Adler Wolf dan Gerard Lyon membunuh mereka di sekali jalan. Ada lebih dari 40 penjaga utama keluarga Burke, tetapi Kapten Botak yang merupakan pemimpin tim dibiarkan mengobrol sendiri di sini. Kapten Botak itu menatap Adler Wolf dan Gerard Lyon dengan wajah sedih, dan akhirnya berteriak, kalian menggertak orang. Dua master dari ranah seni bela diri lapisan kelima bergabung untuk masuk ke area inti, bagaimana mungkin penjaga putih ini menjadi lawan? Hanya saja master barbar yang diundang oleh keluarga Burke, si raksasa Basun, dikatakan terluka parah dalam pertandingan ring tadi malam. Saat ini, selain leluhur keluarga Burke, orang terkuat di keluarga Burke mungkin hanya master seni bela diri tingkat keempat. Dalam menghadapi invasi kedua tuan ini, apa yang harus kita lakukan? Adler Wolf melihat bahwa pria botak itu benar-benar menangis, dan berkata dengan marah, oke. Aku berkata bahwa kamu tidak percaya padaku ketika aku bertemu tuan mudamu, apakah kamu percaya sekarang? Cepat dan panggil Gordon Burke untuk datang dan katakan bahwa saya di sini bersama Adler Wolf. Tunggu dia di sini. Orang-orang ini, yang harus mendengarkan dengan seksama, telah dipukuli, apakah Anda jujur? Nyaman. Pria botak itu ragu-ragu selama beberapa detik sebelum dia menyadari bahwa Adler Wolf dan Gerard Lyon tidak melakukannya sendiri. Oke. Aku akan segera menelepon. Hei, Tuan Burke, dua orang datang ke area inti taman di sini. Seorang pemuda bernama Adler Wolf berkata dia ingin kamu datang. Gordon Burke, putra tertua keluarga itu, hampir melompat kaget ketika mendengar panggilan telepon bawahannya. Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan namanya Adler Wolf? Ya Tuhan, cepat sekali, aku akan datang sekarang. Sebelum aku datang, pastikan untuk melayani Tuan Muda Wolf seperti ayahmu sendiri, mengerti? Gordon Burke menutup telepon di halaman keluarga Burke, sedikit kepahitan muncul di wajahnya, lagi pula kertas tidak bisa menahan api. Hei! Pria botak di tepi danau itu ambruk ketika mendengar kata-kata Gordon Burke. Kata-kata Tuan Muda Burke menjelaskan bahwa Adler Wolf memang mengenal Gordon Burke. Dan Gordon Burke masih takut pada Adler Wolf. Biarkan dirinya memperlakukan Adler Wolf seperti ayahnya sendiri. Tuan Muda Burke, Anda seharusnya mengatakannya sebelumnya. Kami berencana untuk membunuh Adler Wolf sekarang, tapi sekarang kami akan memohon. Tapi sekarang, ini bukan masalah tamparan di wajah. Cara menenangkan Adler Wolf terlebih dahulu adalah kunci masalahnya. Menutup telepon, ragu-ragu untuk kedua belah pihak, pria botak itu berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan berkata dengan keras kepada Adler Wolf, Ayah. Saya salah, Tuan Muda Wolf, tolong maafkan saya, Tuan Muda Burke akan sini segera. Adler Wolf dan Gerard Lyon awalnya berencana untuk memukul Kapten Botak itu untuk melampiaskan kemarahan mereka, tetapi semua orang berlutut dan memanggil ayah, dan Adler Wolf malu melakukannya. Setelah waktu yang singkat, di sekitar tepi danau, puluhan penjaga dari keluarga Burke berkumpul lagi, dikelilingi oleh Adler Wolf dan Gerard Lyon. Mereka awalnya berencana untuk melakukannya, tetapi ketika mereka melihat Kapten Botak berlutut di hadapan Adler Wolf dan memanggilnya ayah, mereka semua tercengang sekarang, mereka semua membeku di tempat, saling memandang, bagaimana situasinya. Ada beberapa master penjaga temperamental yang akan bergegas menyerang Adler Wolf dengan bodoh. Kapten Botak buru-buru menegur, hentikan mereka semua. Tuan Muda Burke berkata, Tuan Muda Wolf adalah tamu terhormat di depannya dan harus diperlakukan seperti ayahnya sendiri. Siapapun yang berani melakukannya, saya akan membunuh siapapun. Perlakukan ayahmu dengan cara yang sama. Semua penjaga keluarga Burke mundur selangkah, dan ketika mereka melihat Adler Wolf lagi, mata mereka dipenuhi dengan emosi yang berbeda. Adler Wolf ini bisa membuat Tuan Muda Burke menyerah, saya khawatir latar belakangnya benar-benar tidak kecil. Masih jangan main-main dengan itu. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, dan dia berpikir, orang-orang ini akhirnya saling mengenal. Namun, hanya 3 detik setelah Adler Wolf dan Gerard Lyon lega, raungan terdengar di luar kerumunan, asap dan debu yang mengepul menyerbu ke sisi ini, seperti bulldozer yang menderu, di mana Adler Wolf. Keluar dari sini, aku akan membunuhnya. Itu tidak lain adalah pembunuh dari Liga Assassin, John yang dijuluki Bulldozer. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 330 bertarung dengan semangat tinggi, head to head. Kamu sakit kepala,
kamu tidak bisa mengerti kata-kata orang. Aku baru saja mengatakan bahwa Tuan Muda Berg memerintahkan, tidak ada yang harus melakukan apapun, dan memperlakukan Tuan Muda Wolf dengan baik. Apakah kamu tuli? Dengan mata biru, berambut pirang seperti itu orang bodoh. Bergegas, dia segera menemukan cara untuk melampiaskan, dan ketika dia membuka mulutnya, dia mengutuk. Kapten botak itu menjadi hiruk-pikuk dalam sekejap, membingungkan si pembunuh John, apa yang kamu katakan? Bahasa Cina John memang sangat timpang, kedengarannya aneh, tapi untungnya itu tidak mempengaruhi komunikasi. Kapten Bal masih mengerti, beraninya si idiot ini bertanya balik. Kapten botak itu sangat marah, melompat dan menamparkan kepala John, sialan. Kamu benar-benar tidak mengerti bahasa orang, kata saya, kamu harus memanggil ayah Adler Wolf. Bang! Kapten botak itu menamparkan kepala John, membuat suara keras yang membosankan. Namun, pria berambut pirang itu cukup besar sehingga Kapten botak itu tidak mengguncangnya sama sekali dengan tamparan seperti itu. Tapi John kesal dengan tamparan Bal, brengsek. Berani memukulku. Saat berikutnya, John menamparkan kepala Kapten Bal dengan tamparan. Killer John sendiri adalah seni bela diri tingkat kelima, dan dia sudah menjadi master mutlak dari sekolah lama. Meskipun dia belum mencapai puncak seni bela diri tingkat kelima, itu sudah cukup untuk menyalahgunakan pemimpin botak. Energi manik marsial Dao terkena dampak keras, dan Kapten botak itu tidak mengeluarkan suara. Siapa kamu? Berani memindahkan kapten kita, saudara-saudara, ayo serang bersama-sama. Para penjaga keluarga Berg melihat Kapten botak itu dikipasi, dan beberapa bergegas menyelamatkan orang di danau, sementara yang lain mengepung penjaga dalam lingkaran, itu menyerang ke arah John. Ledakan, mode bulldozer John dihidupkan lagi, dan dalam waktu belasan detik, puluhan penjaga di sekelilingnya dikibaskan dan dijatuhkan ke tanah seperti anjing mati. Melihat lebih banyak penjaga masih mengepungnya, John juga kesal, hentikan. Hentikan semuanya, saya ada di sini untuk membunuh Adler Wolf, jangan paksa aku. Bunuh Adler Wolf. Penjaga lainnya memandang Adler Wolf dengan semua mata, dan hati mereka semua kacau. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Bukankah Tuan Muda Berg baru saja mengatakan bahwa dia harus memperlakukan Adler Wolf sebagai ayahnya sendiri? Mengapa seseorang datang untuk membunuh Adler Wolf tiba-tiba? Apakah ini rencana Tuan Muda Berg untuk menunda pasukan, atau apa yang sedang terjadi? Bahkan, ada juga Adler Wolf yang juga sama bingungnya. Pada saat itu, proyek renovasi kota kumuh Nancheng diperoleh, yang Adler Wolf membantu Gordon Berg menang. Bahkan jika Gordon Berg tidak ingin Adler Wolf campur tangan dalam proyek ini, dia tidak akan menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Selain itu, Gordon Berg telah melihat kekuatan Adler Wolf, dan bahkan pejuang seni bela diri Limu bukanlah lawan Adler Wolf. Apakah Gordon Berg akan mengirim master seni bela diri tingkat 5 biasa? Tidak terlalu mungkin, meskipun John telah mengembangkan anggota badan, kepalanya tidak bodoh. Melihat bahwa mata semua orang terfokus pada Adler Wolf, John tiba-tiba mengerti, kamu adalah Adler Wolf. Aku di sini untuk membunuhmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Ya, bukan karena aku ingin membunuhmu, seseorang ingin membunuhmu, aku bekerja dengan uang, sesederhana itu. John mengambil 2 langkah ke depan dan menatap Adler Wolf sedikit merendahkan, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sederhana seperti memotong kubis. Adler Wolf melirik John, dan segera menemukan pola pedang di leher John. Adler Wolf lega, ternyata pembunuh Liga Assassin. Haha, tapi pesanan Anda, meskipun harganya 50 miliar, tapi kamu tidak boleh mengambilnya. Harga kepala Adler Wolf di Dark Web adalah 50 miliar. Adler Wolf mendapat berita setelah Gilbert Siemen dan Jorge Morris memposting misi di Dark Web. Joanna Hayes mengingatkan Adler Wolf bahwa anggota aliansi pembunuh akan datang untuk membunuh Adler Wolf. Namun, Adler Wolf tidak menyangka mereka datang begitu cepat. Assassin Alliance, sebagai salah satu aliansi organisasi terbaik di dunia pembunuh, secara alami tidak perlu banyak bicara tentang aturan, dan pasti tidak akan mengkhianati majikan. Apalagi karena diperdagangkan di Dark Web, Assassin League tidak bisa menemukan siapa majikannya. Adler Wolf tidak akan bodoh untuk bertanya, siapa yang menyuruh untuk membunuhku. Karena pihak lain akan menggunakan trik kotor, maka bunuh satu persatu. Ini masalah besar, Adler Wolf akan langsung membunuh markas aliansi Assassin dan menghancurkan markas. Bagaimanapun, Adler Wolf juga adalah tuan muda langsung dari keluarga pertama di bumi,
dapat dibayangkan kemarahan yang akan dia tanggung ketika dia membunuh Adler Wolf. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa darah mengalir ke sungai. John secara alami mengetahui beberapa informasi tentang kecerdasan Adler Wolf. Setelah mengambil alih misi, aliansi assassin juga mengalami pertengkaran sengit, dan pemimpin Elis bersikeras untuk menarik misi tunggal ini. Pada akhirnya, Dewan Tetua melaksanakan tugas ini dengan sedikit keuntungan dari 1 suara, dan aliansi keras telah memperkirakan bahwa biayanya akan sangat besar. Namun, untuk nama merek aliansi pembunuh berjuang keras. Pada misi pertama, Bulldozer peringkat 9, John, dikirim, dan saya pikir misi ini juga sangat penting. Haruskah kamu menerimanya atau tidak? Tidak masalah jika kamu mengatakannya. Kamu dapat bertanggung jawab atas kematianmu, ayo, terima badaiku. Seluruh tubuh John meledak menjadi hiruk-pikuk. Meskipun aliansi pembunuh memiliki informasi terbatas tentang Adler Wolf, menurut informasi terbaru, Adler Wolf juga di atas seni bela diri tingkat kelima. Tingkat berbahaya, masih ada tanda tanya di belakang, tidak yakin. Karena itu, ketika John menghadapi Adler Wolf, dia tidak bermaksud meremehkan musuh, dan dia memulai dengan upaya habis-habisan. Alam Adler Wolf telah menembus puncak seni bela diri dalam setengah langkah dan memasuki alam halus berikutnya. Kekuatan Adler Wolf benar-benar lebih unggul dari John, dan sudut mulut Adler Wolf hanya tersenyum pada postur John. John bukan lawan, secara konservatif diperkirakan bahwa Adler Wolf dapat membunuh John dalam 10 gerakan. Atau, 3 pukulan sudah cukup. Seluruh tubuh energi seni bela diri Adler Wolf juga mulai meledak, tetapi ketika Adler Wolf hendak memulai, dia tiba-tiba menemukan bahwa Gerard Lyon, yang ada di sebelahnya, mulai meledak ke dalam pertempuran tanpa sadar. Saudara Wolf, serahkan ini padaku. Aku tidak tahan dengan semangat juang yang kejam di hatiku. Aku merasa bahwa John memiliki faktor yang sama denganku. Jika aku tidak bisa melakukannya, kamu akan bermain lagi. Mata Gerard Lyon terbakar kebalikan dari jalan Adler Wolf. Adler Wolf mengangkat alisnya, oh, faktor energi seni bela diri yang sama, tidak apa-apa. Silakan. Adler Wolf mengamati tubuh John dengan hati-hati. Apakah ada yang mirip dengan tubuh Gerard Lyon? Mungkinkah John juga semacam takdir khusus? Dilihat dari informasi intelijen yang saat ini dipegang oleh Adler Wolf, setiap kekuatan di tingkat kelima seni bela diri memiliki sesuatu yang kurang lebih aneh tentang dirinya. Orang-orang ini, dengan kata lain, adalah orang-orang yang beruntung di langit. Beri aku kematian. John melihat Adler Wolf dan Gerard Lyon berdiri di sana mengobrol. Sebuah tinju besar menghantam Adler Wolf dengan keras. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, dan tubuhnya mengelak ke samping. Gerard Lyon diam-diam mengisi kursinya, ingin membunuh saudaraku. Ayo kalahkan aku dulu. Gerard Lyon tidak menghindar sama sekali, dan membanting tinju John dengan pukulan. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.